Salam kerahiman. Hari ini 3 Juni. Kita akan baca dari Diary 784 dan nomor 900. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 784. Aku bersyukur kepada Allah atas penyakit dan ketidaknyamanan ragawi ini. Sebab dengan demikian aku memiliki waktu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Adalah kesukaanku untuk meluangkan waktu berjam-jam di kaki Allah yang tersembunyi. Dan jam-jam yang panjang itu berlalu seperti beberapa menit tanpa ku sadari bagaimana ini terjadi. Aku merasakan ada api yang berkobar di dalam diriku, dan aku memahami bahwa tidak ada kehidupan selain hidup berkurban yang mengalir dari cinta yang murni. Nomor 900. Oh, betapa membosankan dan penuh kesalahpahaman hidup ini. Kesabaranku sudah diuji, dan sesudah itu datang pengalaman. Setiap hari aku mempelajari dan memahami banyak hal, dan aku sadar bahwa amat sedikitlah yang aku ketahui, dan aku terus-menerus menemukan kesalahan dalam tingkah lakuku. Lagi, aku tidak berkecil hati karena hal ini. Sebaliknya, aku bersyukur kepada Allah bahwa Ia telah berkenan memberikan terangnya kepadaku, sehingga aku dapat mengenal diriku sendiri. Diawali dengan aku bersyukur kepada Allah. Bersyukur kenapa? Untuk apa? Atas penyakit dan ketidaknyamanan ragawi ini. Di sini Suster Faustina mau bercerita, sharing bahwa dengan segala macam penyakit dan ketidaknyamanan ragawi, otomatis ya, kalau kita sakit, demam aja, badan rasanya nggak enak. Sakit gigi, sakit yang lain, semua anggota tubuh terbawa ya. Jadi di sini bersyukur atas penyakit, dia kan kita semua tahu ya, dia sakit TBC, dan ketidaknyamanan ragawi ini, itu dia syukuri, dia bersyukur. Bagaimana dengan kita? Ada yang bilang saya sudah makan sehat, pola makan sehat, istirahat, tidur cukup, olahraga, makanan juga bersih. Ada ya salah satu bos saya, dia begitu bersihnya, kalau mau makan itu sendok garpunya selalu direndam dulu sama air panas. Atau kalau makan roti kan ada slice ya, dia selalu ambil bagian tengah, dia nggak mau ambil yang pinggir. Tujuannya ya untuk supaya menghindari dari makanan-makanan yang nggak bersih. Ada lagi yang sudah olahraga, sudah sehat, bahkan banyak juga yang kita dengar ya, jatuh, pingsan, stroke, meninggal bahkan waktu olahraga. Nah, di sini Suster Faustina mau ajarin kita bahwa ayo, dengan segala macam penyakit dan ketidaknyamanan ragawi itu juga kita bisa bersyukur. Kenapa? Karena dia jadi punya banyak waktu bersama Tuhan. Dia jadi bisa bercakap-cakap dengan Tuhan.
Kalau sepanjang hari bangun, terus kita rencana mau bikin ini, mau bikin itu, rencana kerja ini, kerja itu, terus sampai malam, akhirnya capek, udah nggak ada waktu lagi sama Tuhan. Tapi dengan dia sakit, dia terbaring di rumah sakit, di ranjang, otomatis dia punya banyak waktu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Jadi ada teman juga ya, dia tahu bahwa lewat di situ licin. Walaupun dia sudah tahu, dia berhati-hati, tapi ternyata kepleset juga, jatuh juga. Akhirnya dia masuk rumah sakit, harus dioperasi. Nah, di masa dia di rumah sakit itu, itulah waktu yang paling baik, paling indah untuk dia bisa istirahat. Bisa punya banyak waktu lagi dengan Tuhan, berbicara, bercakap-cakap, berdoa. Karena kalau terus kerja terus, mungkin ada hal-hal di luar itu yang dia tidak ketahui yang bisa terjadi. Dengan sakit, dengan jatuh, otomatis dia menurunkan aktivitasnya, kegiatannya untuk juga kasih badan ini beristirahat. Suster Faustina bilang, aku punya banyak waktu bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan kesukaanku adalah memang meluangkan waktu berjam-jam di kaki Allah. Setiap orang punya keinginan, punya hobi, punya minat ya. Kalau punya waktu luang, apa yang dilakukan? Pergi makan keluar, jalan-jalan di mall, nonton, banyak hal. Itu juga pilihan. Nah, kalau Suster Faustina, dia ada waktu luang, dia datang ke kaki Tuhan. Dan dari semua pengalaman hidupnya dia, Suster Faustina menyimpulkan bahwa aku tahu dan paham bahwa tidak ada kehidupan selain hidup berkurban yang mengalir dari cinta yang murni. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk orang lain. Kita diberi rahmat, diberi talenta, diberi bakat, bukan untuk kita. Untuk kita pakai untuk membantu orang lain. Jadi di sini Suster Faustina katakan, tidak ada kehidupan selain hidup berkurban. Kalau hidupnya fokusnya buat diri sendiri, apa-apa buat saya, itu bukan hidup. Dia nggak ada tabungan apa-apa nanti di surga, karena semuanya buat saya, ya. Di sini Suster Faustina kasih tahu bahwa hidup ini adalah berkurban. Berkurban buat siapa? Kembali lagi, kita panggilannya sebagai apa? Kalau kita panggilannya sebagai suami, berkurban untuk keluarga. Kerja, sungguh-sungguh, bertanggung jawab, memberi nafkah kepada anggota keluarganya. Jadi dia capek, dia harus kerja, dia banting tulang, berkorban. Untuk siapa? Untuk keluarganya. Begitu pula dengan istri. Istri juga sesuai panggilannya menjadi pendamping suami. Dia juga berkorban. Bagaimana dengan uang yang seadanya, secukupnya, dia harus bisa melakukan sesuatu supaya kebutuhan anggota keluarganya terpenuhi. Kalau uangnya cukup, dia bisa belanja, bisa lakukan. Tapi kalau uangnya pas-pasan, ya, bagaimana dia meng-create supaya dengan uang yang ada, dia bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Lagi zaman sekarang, COVID-19, juga sebetulnya adalah kesempatan buat kita-kita semua. Menjadi kesempatan untuk kita untuk berkorban. Untuk siapa? Untuk keluarga. Kalau tadinya kerja, pergi pagi, pulang sore, pulang malam tanpa tahu keadaan di rumah, sekarang dengan dia di rumah, dia mulai melihat sebetulnya apa kebutuhan daripada keluarga saya, anak-anak saya, suami saya. Dan dengan talenta yang ada, dia mulai punya ide. Saya masak. Saya mulai jual. Dengan begitu ada income. Jadi ada tekanan, permasalahan, dan dia punya niat berkorban, bukan memanjakan diri, bukan malas-malesan, cuma buka mata, oh masih COVID, besok buka mata lagi, masih COVID, besok buka mata lagi, masih PSBB, bukan itu. Tapi ayo, ini kesempatan kita untuk kreatif. Sehingga di sini dikatakan oleh Suster Faustina, bahwa tidak ada kehidupan selain hidup berkurban.
Dan berkorban itu juga harus ada dasar. Dasarnya adalah dengan cinta yang murni. Ada banyak orang misalnya bilang, suami itu bilang, saya kerja banting tulang, saya kerja macam-macam, kerja berat untuk dukung keluarga. Jadi sudah sepantasnya kalian melayani saya, ya. Ada satu contoh, satu cerita suami istri. Suami dan istri sama-sama kerja. Tapi suaminya ini merasa, saya di rumah ini suami yang harus dihargai oleh istri, yang harus dilayani oleh istri. Saya sudah kerja berat dari pagi sampai sore, saya pulang, saatnya saya istirahat. Saatnya, hei istri, layani saya, kebutuhan saya, kemauan saya, makan saya, masak yang enak. Karena dia punya kebiasaan, nggak mau makanan yang kemarin atau yang tadi siang. Dia selalu mau makanan yang baru dimasak. Karena katanya mamahnya selalu seperti itu. Jadi dia menuntut si istri juga untuk melayani dia seperti itu. Sementara istrinya juga kerja. Kerjanya sama dari pagi sampai sore. Mungkin dari sisi gajinya beda rupiahnya. Tapi tenaga yang keluar sama. Nah, pulang ke rumah, dia menuntut istrinya untuk melayani dia. Artinya apa? Di situ dia bekerja, si suami, tapi tidak dengan dasar cinta yang murni. Mungkin hanya lihat sebagai kewajiban, saya berjasa, saya kerja berat, layanin saya dong. Ya, jadi Faustina mau simpulkan bahwa kehidupan ini adalah hidup berkorban. Tapi hidup berkorban ini baru ada nilainya kalau didasarkan dengan cinta yang murni. Nah, cerita kembali lagi tadi, suami tadi. Nah, si istri mengeluh. Dan dia cerita sama saya. Saya waktu itu belum devosi kerahiman. Mungkin ceritanya 20-30 tahun yang lalu. Dia cerita sama saya, yang ada di otak saya, kebangetan amat nih suami. Sama-sama kerja, pulang ya sama-sama capek. Tapi kok dia masih nuntut si istrinya harus layani dia. Jadi saya ngomongnya gampang gini aja. Kamu disuruh masak kan? Iya. Kamu masak yang tidak enak. Tungguin suaminya makan sampai habis. Kan syaratnya dia masak yang jadi, yang siang dia nggak mau. Saya nggak tahu dilaksanakan atau enggak oleh si istri. Tapi maksud saya, jangan nilai kerja kita dengan uang yang didapat. Sama-sama keluar tenaga, sama-sama capek. Ayo dong, saling menghargai. Bukannya di kantor kerja, di rumah dia jadi yang berkuasa, diktator. Bukan gitu. Ya. Suster Faustina bilang, hidup ini adalah berkorban. Dan kita harus lakukan itu dengan dasar cinta yang murni. Baru hidup itu ada artinya. Lanjut ya. Suster Faustina bilang lagi, aduh betapa membosankan dan penuh kesalahpahaman hidup ini. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering ketemu sama salah paham. Kita ingin bantu dia, tapi dia pikirnya, mau cari muka. Mau kelihatan sok pura-pura baik. Ya, contoh di kongregasinya Suster Faustina itu kayaknya ada satu periode di mana dia kasih makan ke pengemis, ke tunawisma gitu ya. Nah, pengemis ini datang, ya biasa lah ya dikasih makan, sama seperti kita pelayanan ya, yang kita lakukan di Santo Egidio ya, kasih makan kepada sahabat jalanan atau kasih makan di mensa kepada orang-orang yang perlu kita layani. Berapa hari kemudian, datang lagi pengemis ini. Suster Faustina menunjukkan perhatiannya bahwa kamu datang, saya tahu. Sekarang kamu datang, saya kenal kamu loh, saya memperhatikan kamu loh, saya peduli sama kamu loh, gitu kan? Jadi dia sapa. Apa yang terjadi? Bukan senang disapa, tapi malah si pengemis itu malu. Karena ternyata dia ketahuan, udah minta makan kemarin, hari ini minta makan lagi. Jadi dia nggak jadi makan, dia cepet-cepet pergi. Faustina bingung, kenapa? Terus langsung dia sadar, saya salah. Saya menyinggung perasaan dia. Saya membuat dia malu. Jadi dia kejar lagi pengemisnya,
diajak makan lagi, dilayani. Nah, melalui peristiwa itu, Suster Faustina katakan, setiap hari aku mempelajari dan memahami banyak hal. Karena hidup ini ternyata banyak salah paham. Dia tadinya nyapa, mau so akrab, kenal, tapi orang itu terimanya lain. Waduh, saya malu, saya ketahuan. Kemarin minta makan, sekarang minta makan lagi. Saya malu. Lihat ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari juga banyak terjadi kesalahpahaman. Kita niatnya baik, diterimanya tidak baik. Orang itu niatnya baik, kita malah curiga. Kenapa orang ini baik-baik terus ya? Ada maksud apa ya? Itu ada salah paham. Kesalahpahaman menurut saya bisa diatasi dengan kalau kita punya keterbukaan, punya relasi yang dekat. Jadi kita tahu ini orang tuh tujuannya sebetulnya apa. Ya. Mungkin saya pernah cerita di dalam komunitas, ya ekonominya kan beda-beda ya. Ada teman yang dia jualan di pasar, nggak punya modal, akhirnya dia pinjam uang dan pinjam uangnya ke rentenir yang katanya sebulan itu bayar bunganya aja 10%. Aduh, saya pikir kasihan sekali ya, dia udah kerja capek, bukan bisa dinikmati diri sendiri, tapi dia harus setor ke rentenir. Jadi waktu saya tahu, saya langsung punya inisiatif, udah catat utangnya berapa, coba kita kumpulin uangnya, kita talangin, bayar utang ke rentenir, kamu nggak usah utang lagi sama rentenir, nanti utangnya ke komunitas aja. Tapi gaya saya waktu itu dimarahin maksud saya, kok kamu sampai begitu gitu, kenapa sampai ngambil jalan seperti itu gitu ya. Yang terjadi apa? Orang itu terima kasih? Enggak, marah, dia ngomel di luaran, dia bilang, Esther itu siapa? Ibu saya bukan, yang lahirin saya bukan, saudara saya bukan, ngapain dia ikut-ikut campur urusan saya? Saya mau utang sama siapa, mau bayar bunga berapa, itu hak-hak saya. Ngapain dia ikut campur? Ya sudah. Saya dengar lagi dari temen sekomunitas. Dia bilang, Esther, lu bodoh. Orang nggak minta tolong, lu tolongin. Kalau dia minta tolong, baru ditolongin. Kalau enggak, ngapain ditolongin? Nggak terima kasih. Malah dia marah-marah. Saya pikir lagi, iya benar juga ya. Kenapa saya ikut campur urusan dia? Saya kan nggak dimintain tolong, ngapain saya rese mau ikut campur urusan orang. Tapi saya pikir lagi, kasihan orang ini, mungkin dia malu, nggak berani ngomong, jadi saya yang punya inisiatif. Tapi akibatnya apa? Ya itulah, terjadi salah paham. Berbulan-bulan dia nggak pernah datang ke komunitas. Tapi dengan proses itu, akhirnya dia utangnya beres, dia sekarang usaha dan usahanya maju, diberkati Tuhan dengan semakin enak, semakin laku makanannya. Itu cerita tentang salah paham. Pasti Bapak Ibu juga punya banyak kesalahpahaman. Karena situasi, karena keadaan orangnya, karena banyak hal, ya. Tapi di situ Suster Faustina bilang, dengan setiap peristiwa yang dia alami, setiap hari aku mempelajari dan memahami banyak hal. Jadi setiap kejadian, apakah menyenangkan atau menyedihkan, apakah kesuksesan atau kegagalan, ayo kita harus berani mengevaluasi. Setiap kejadian itu kita belajar, aku terus-menerus menemukan kesalahan dalam tingkah lakuku. Itu salah satu kerendahan hati. Dengan perbuatan-perbuatan tersebut, setelah dievaluasi, Suster Faustina enggak salahin orang lain, enggak salahin pengemis, tapi di sana dia katakan, aku menemukan kesalahan dalam tingkah lakuku. Setelah tahu salah, ya harusnya menjadi lebih bijaksana lagi di waktu yang akan datang. Suster Faustina katakan lagi, aku bersyukur karena ia berkenan memberikan terangnya sehingga aku dapat mengenal diriku sendiri. Melalui peristiwa akhirnya kita tahu siapa sih kita ini. Yang bagaimana, orang yang seperti apa. Melalui peristiwa-peristiwa, setiap peristiwa pasti reaksinya berbeda-beda. Dan dengan apa yang kita lakukan setelah dievaluasi,
kita akhirnya makin mengetahui siapa diri saya ini. Contoh ya, di kantor. Saya orangnya blak-blakan. Kalau ngomong itu apa adanya. Ya jujur aja, salah ya salah, benar ya benar. Nggak lihat pertemanan, nggak lihat geng sana, geng sini. Seperti itu hari-hari. Tapi ternyata ada orang yang senang dengan keterbukaan saya, tapi ada juga yang nggak senang. Ada yang salah. Kalau salah ya saya tegur. Tujuannya adalah supaya jangan salah lagi. Tapi dia nggak terima. Dan yang nggak terima itu mungkin ngomong di luar atau apa gitu ya. Sampai bos saya dengar. Bos saya bilang, Esther, rangkul yang salah. Saya heran. Kok dia kasih nasihatnya seperti itu? Salah ya ditegur. Dia bilang rangkul yang salah. Nggak sesuai. Ya. Tapi dengan perjalanan waktu, saya mengevaluasi, ternyata waktu dia katakan rangkul yang salah, dia nggak lagi bela yang salah. Dia lagi lindungin saya. Dia lagi bela saya. Karena dengan saya bisa merangkul yang salah, dengan melakukan pendekatan yang berbeda, diharapkan hasilnya berbeda. Itu sharing kehidupan, perjalanan hidup kita. Jadi nggak ada salahnya, kita tetap boleh mengevaluasi apa yang sudah berlalu, tapi jangan, waduh kenapa gini ya dulu, kenapa kalau dulu kayak gini, itu nggak ada gunanya. Ya, seperti Suster Faustina juga bilang, masa depan belum tentu dia bisa dapat. Masa lalu itu sudah sejarah, udah nggak ada yang bisa rubah. Bahkan malaikat pun nggak bisa rubah. Yang berharga adalah masa kini. Tapi kita bisa belajar dari masa lalu supaya di masa yang sekarang dan yang akan datang, hidup kita menjadi lebih baik, lebih berkenan. Itu aja sharing hari ini. Kita tutup dengan doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas sharing Suster Faustina, di mana dia bisa bersyukur atas penderitaan, atas sakit penyakit, atas ketidaknyamanan ragawinya. Karena bukan fokus kepada penyakitnya, tapi melalui penyakit tersebut dia menerima banyak manfaat. Antara lain bisa punya banyak waktu yang lebih banyak untuk bercakap-cakap dengan Engkau. Berkati kami semua Tuhan, agar kami bisa mensyukuri apapun yang terjadi dalam hidup kami, baik kesuksesan, kegagalan, kegembiraan, kesedihan, juga termasuk penyakit. Bila itu harus kami alami, karena kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami, Engkau tetap akan melindungi kami, memelihara kami, dan memberikan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Putra-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu.
Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu.